Psikologi, kembali lagi di season Yuk Takok, Talking About Psikologi. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang menarik nih guys, yaitu hidup tanpa FOMO, bagaimana kita menikmati momen. Bersama saya, Mazura Nur Azizi, untuk menyapa pertama kalinya di Yuk Takok kali ini. Dalam kehidupan yang serba terhubung di era digital ini, seringkali kita merasa tertekan dan merasa selalu ingin mengikuti tren terkini. Contohnya nih, seperti akhir-akhir ini, kita bisa melihat tren lari dengan mengumpulkan berkilo-kilometer dan disebarkan di media sosialnya. Kemudian ada lagi nih, tren barang koleksi yang bisa kita temui seperti Labubu, kemudian Harry Potter X Miniso yang membuat orang-orang berbondong-bondong untuk mengantri membeli barang koleksi tersebut. Nah, fenomena tersebut biasanya disebut fear of missing out atau FOMO. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari FOMO itu dalam perspektif psikologi sosial dan bagaimana dampaknya untuk kesehatan mental kita? Nah, mari kita bahas lebih lanjut di segmen ke depan. Jadi, spesial episode Yuk Takok kali ini kita akan bersama narasumber yang tentunya sangat hebat. Ada dosen psikologi sosial Ibu Fania Ardelia dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Kemudian juga ada Ibu Psikolog bagian Psikologi SDM Polda Jatim, Ibtu Kiki Tamasari. Halo Bu Kiki dan Bu Fania. Mungkin boleh disapa terlebih dahulu nih sobat-sobat Takok. Halo semuanya, saya Fania, salah satu dosen psikologi dengan peminatan psikologi sosial di Universitas Negeri Surabaya. Nah, kalau saya nggak asing lagi ya, sebelumnya saya ada, bukan saya terus. Semoga nggak bosan. Saya Ibtu Kiki Tamasari, psikolog, bagian psikologi Polda Jatim, yang tentunya kami session kali ini nggak kalah serunya dibandingkan dengan session selanjutnya. Dan saya juga ditemani psikologi sosial dari kampus UNESA, tentunya expert banget. Kalian pastinya menunggu banget ya. Nah, jadi di segmen kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai FOMO itu, Bu. Di sini saya mewakili generasi muda nih, Bu, yang sering bertanya-tanya, sebenarnya apa sih FOMO itu? Kemudian FOMO itu yang diartikan kita sebagai generasi muda itu cuma rasa takut ketinggalan, kayak gitu aja, Bu. Dari Bu Fania sendiri, dalam perspektif psikologi sosial, apa yang dimaksud FOMO sih, Bu? Oke, jadi FOMO itu ya seperti yang tadi kamu sampaikan ya, bahwa dari definisinya tuh fear of missing out, artinya takut ketertinggalan. Ternyata kalau kita lebih dalam dari kajian psikologi sosial tuh sebenarnya FOMO itu bisa diartikan sebagai rasa kondisi di mana individu itu cemas, dia tuh takut tertinggal oleh macam-macam informasi kalau dalam konteks ranah digital gitu ya. Kemudian ketakutan akan ketertinggalan termasuk terkait pencapaian orang lain gitu ya, seperti yang kita lihat kalau di media sosial kan kita selalu lihat hal-hal yang kelihatannya bagus-bagus gitu ya. Jadi itu tuh bisa juga memicu munculnya FOMO, di mana kita merasa kok aku mau umur segini, temanku juga umur segini, tapi kok dia udah bisa ke sana ya, udah bisa kuliah ke Eropa, udah bisa punya apa. Termasuk FOMO juga seperti yang tadi di pengantar mungkin kamu sampaikan terkait dengan konsumtif. Orang-orang bisa beli tuh Labubu, bisa tuh beli Coxicle, tumbler kekinian, kok aku nggak bisa ya gitu. Nah, FOMO ini yang sebenarnya awalnya seringkali masih dianggap remeh sebenarnya, tapi dia kalau tidak ditangani secara benar atau adaptif, dia bisa memicu munculnya masalah-masalah psikologis lainnya seperti itu. Mungkin dari perspektif Bu Kiki itu sendiri yang backgroundnya sebagai Polri ya, Bu. Bagaimana menurut Bu Kiki mengenai FOMO dalam anggota Polri? Posisi positifnya ya FOMO itu seperti yang dijelaskan Bu Fania tadi juga, kalau misalnya tidak ditangani secara baik, nanti pasti akan memicu perilaku abnormalitas. Nah, dalam sisi Polri-nya, kami sangat penting banget di fenomena sekarang ini kan eranya gempuran media sosial. Apalagi sekarang kan kerja, terus perekrutmen, kemudian bagaimana menilai kinerja juga itu kan dari media sosial kita unggulkan. Seperti halnya yang saat ini kita lakukan juga kan. Nah, itu kan salah satu edukasi ke masyarakat. Nah, kalau misalnya tidak diambil sisi negatif,
pasti juga akan mempengaruhi perilaku abnormal. Tapi kalau misalnya sisi positifnya tadi, dia dapat edukasi, dia dapat sesuatu hal untuk menyadari dia. Wah, ternyata penjelasan dari Ibu Fania dan Bu Kiki ini cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan generasi muda seperti saya sendiri ya Bu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang hadir dari saya ya Bu. Perbedaan FOMO itu sendiri dari rasa ingin tahu itu bagaimana nih? Kalau dari di psikologi sosial sebenarnya FOMO itu beda dengan curiosity mungkin ya. Kalau rasa penasaran, di mana rasa penasaran itu mengacu pada keingintahuan kita untuk menggali sesuatu gitu, yang mendorong kita untuk akhirnya mencari tahu gitu. Kalau FOMO tuh sebenarnya berangkatnya adalah dari kecemasan bahwa ada ketakutan individu ini tuh tertinggal entah atas apapun itu gitu ya. Sebenarnya ini kalau sebenarnya FOMO itu pada satu level tertentu tuh bisa memicu hal yang baik gitu ya. Artinya kita jadi bisa terpacu untuk bersemangat misalkan melakukan hal yang positif. Tapi di kebanyakan situasi biasanya FOMO tuh justru larinya adalah pada melakukan hal yang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Kiki, yaitu pada maladaptif, perilaku maladaptif seperti itu. Jadi beda ranahnya juga seperti itu. Oke, mungkin cukup penjelasan dari Bu Kiki dan Bu Fania. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke segmen yang kedua. Jadi dengan jumlah media sosial yang lebih banyak, itu membuat kita semakin seringkali mengikuti tren terkini dan membuat kita selalu merasa takut ketinggalan. Apalagi sekarang banyak sekali teman-teman kita ataupun influencer yang sering membagikan seluruh pencapaiannya ke media sosial. Mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih akibat dari selalu mengikuti tren atau FOMO, fear of missing out. Jadi langsung saja kita tanyakan ke Bu Fania, apa saja dampak dari fear of missing out itu, Bu? Kalau dampak tentunya sebenarnya dampak positif dan negatif ada ya. Dimana dampak positif tuh pada satu titik tahap yang adaptif itu bisa mendorong kita untuk melakukan hal yang lebih positif gitu ya. Tapi kebanyakan biasanya dampaknya negatif, dimana yang paling utama biasanya bukan yang langsung di ranah psikologis mungkin ya, atau bukan di ranah psikopatologi, tapi lebih kayak perasaan inferior gitu ya, ada stres gitu ya, yang kalau ini lagi-lagi tidak ditangani secara baik gitu, maka ini bisa mengarahkan pada munculnya masalah-masalah psikopatologi ya, seperti kecemasan, atau bahkan kalau yang bersangkutan punya punya bawaan mungkin ya, atau ada faktor pemicu lainnya gitu, bisa memunculkan hal-hal seperti depresi dan lain-lain yang cenderung lebih parah. Jadi sebenarnya FOMO tuh kayak khususnya di ranah media sosial ya, itu tuh sebenarnya se-impactful itu gitu. Kelihatannya kita bicara FOMO, ternyata sebenarnya nggak hanya dari istilah itu, ternyata kalau itu beneran dialami individu tuh bahaya sekali gitu kalau tidak ditangani. Jadi dari pembahasan Bu Fania tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dampak negatif dari FOMO itu sendiri lebih banyak daripada dampak positifnya. Apalagi di era digital ini. FOMO itu sendiri biasanya mengakibatkan depresi ataupun kecemasan lainnya. Nah, mungkin bisa kita tanyakan ke Bu Kiki nih, bagaimana FOMO tersebut dapat mempengaruhi kinerja seseorang di lapangan atau mungkin pekerjaan yang penuh dengan tekanan kayak gitu, Bu. Nah, tuntutan kinerja menjadi anggota Polri tentunya kan tidak terlepas dari tuntutan dari masyarakat, terus dari pimpinan, yang dimana tuh anggota Polri itu harus tangguh lah dari segala medan. Jadinya bagaimana sih menanggulanginya? Nah, menanggulanginya itu adalah di bagian psikologi, Bu, itu setiap waktu pasti ada mapping psikologi, itu melihat track record mereka bagaimana ketahanan psikologis tentunya. Nah, ketika misalnya ada anggota Polri kita dari hasil mapping psikologinya seperti itu rendah, dan kita juga punya aplikasi e-mental namanya tuh. Nah, aplikasi e-mental itu melihat kondisi psikologi anggota personel Polri yang bekerja, bukan hanya udah dibawa tekanan, tapi kita lihat sisi psikologisnya, apakah mereka butuh penanganan konseling atau enggak butuh penyegaran diri seperti berikan relaksasi, ataukah mereka membutuhkan waktu untuk me time. Nah, itu kami yang di bagian psikologi itu ada seperti itu, dan itu setiap waktu berkala kami lakukan itu untuk mencegah supaya anggota tidak terjadi hal yang seperti tadi, perilaku maladaptif, apalagi sampai ke, mohon maaf, bunuh diri seperti itu.
Nah, dari penjelasan Bu Kiki tadi, di bagian psikologi Polda Jatim memiliki program untuk menjaga kesehatan mental. Anggota Polri contohnya nih ada e-mental ataupun mapping psikologi. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita mengatasi perasaan FOMO tersebut ataupun fenomena FOMO di sekitar kita. Mungkin langsung saja kita tanyakan ke Bu Fania sebagai narasumber. Bagaimana sih Bu cara kita mengatasi fear of missing out itu atau perasaan FOMO? Sebenarnya yang paling utama adalah mengenali dulu bahwa kita tuh sedang ada indikasi mengarah pada FOMO gitu ya. Misalkan kita kayak tadi salah satu contohnya semua pada punya boneka Labubu gitu ya. Ya sebenarnya kan itu bisa ketika kita pingin tuh kita harus kembalikan ke diri sendiri gitu ya, mungkin pakai konsep mindfulness atau dimana apakah saya ini benar-benar ingin gitu ya punya barang ini gitu. Sebenarnya lebih kepada mengenali diri sendiri. Yang kedua adalah ketahui dan harus diingat bahwa kalau terutama dalam konteks media sosial, bahwa apa yang kita lihat di media sosial tuh hanya topeng gitu ya. Artinya tuh kita semua ingin menampilkan hal yang baik di media sosial. Jadi jangan dikira bahwa itu benar-benar orang tuh hidupnya lebih baik daripada kita gitu. Jadi dan yang ketiga adalah kembali ke realita, yaitu mulai mengingat teman-teman yang ketemu secara fisik gitu ya daripada selalu sibuk dengan dunia media sosial ya. Karena biasanya FOMO tuh paling seringnya tuh munculnya adalah salah satunya di media sosial sebenarnya yang pemicunya seperti itu. Nah, menurut Bu Fania sendiri bagaimana kita tuh membangun diri kita agar tetap fokus pada tujuan diri sendiri seperti itu? Ya itu tadi, artinya ketika kita sebenarnya fokus pada diri sendiri itu kan maksudnya apa? Artinya seperti mungkin kita punya satu tujuan gitu ya, tujuan yang jelas. Misalkan saya habis ini pengen lanjut S2 gitu ya. Apakah emang saya pengen lanjut S2 atau memang karena saya ini ikut-ikutan teman-teman kok kayaknya udah habis lulus semuanya lanjut ambil profesi gitu ya. Jadi mengenali diri sendiri itu tahap pertama sebelum kita bisa akhirnya fokus pada diri sendiri. Karena fokus itu kan harus ada tujuannya yang dituju gitu ya. Jadi biar lebih terarah betul seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Fania mengenai bagaimana cara kita mengatasi perasaan FOMO dan agar fokus pada tujuan kita sendiri. Terasa kita udah ada di akhir konten kali ini, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber hebat kita, Bu Fania dan Bu Kiki, yang telah membagikan pengalaman ilmunya kepada kita semua. Sahabat psikologi, mental sehat, kerja hebat. Jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe media sosial kita. Kemudian sampai jumpa di edukasi Yuk Tako selanjutnya.